menggunakan stik golf. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Usai mengeksekusi Tuti Suhartini di ruangan tengah, para tersangka kemudian masuk ke dalam kamar Amel. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Muhammad Ramdhanu kemudian naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu Amel. Sementara Arigi memegangi tangan kanan Amel. Tersangka Abi Aulia saat itu hanya berdiri saja di dalam kamar. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stik golf. Sekali pukulan stik golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Sebelah kanan Amel terutama, di atas telinga itu cukup parah, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia pun mencari dugaan alat yang digunakan pelaku berdasarkan luka yang ada pada tubuh Amel. Surawan sempat menduga apakah alat yang digunakan linggis. Saat berkonsultasi dengan dokter forensik, Surawan menyimpulkan alat yang digunakan adalah stik golf. Stik golf, menembusnya ada batas, beda dengan linggis, jelasnya. Kemudian Surawan juga memastikan apakah ada kandungan metal yang tertinggal di tulang korban. Ternyata kan enggak ada, bersih, kata Surawan lagi. Pun kata dia, tidak ada tanda para korban dipukul menggunakan kayu. Kalau dipukul kayu kan pasti ada bekas serat kayu atau mukul dengan besi berkarat ada kandungan metal, jelasnya. Ia pun mengungkap kenapa di tubuh korban bersih tak ada sisa kandungan metal. Stik golf ini kan memang metalnya cukup kuat, titanium. Kalau dipukulkan tidak akan meninggalkan bekas atau unsur metalnya, beber Surawan lagi. Di luka para korban tidak ada kandungan metal sama sekali, tambahnya. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak, pungkasnya. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia dengan sangat keras, hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah, yang mengeksekusi Amel menggunakan stik golf. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah yang mengeksekusi Amel menggunakan stik golf. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Danu lalu naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stik golf. Sekali pukulan stik golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Menurutnya hal itu karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan saat ditemui. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di TKP. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Pasalnya ada keterangan orang lain yang melihat Mimin CS berada di TKP kasus Subang.
Heboh dugaan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia lebih dari 5 orang. Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hingga kini polisi bahkan belum menemukan pemilik DNA tersebut, namun Polda Jabar sudah tetapkan 5 orang tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dan Danu sudah ditahan. Sedangkan Mimin, Arigi dan Abi hanya dikenakan wajib lapor. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan terangkan penyidik menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak yang belum identik dengan 5 tersangka. Sementara itu kuasa hukum 4 tersangka, Rohman Hidayat curiga bahwa sebenarnya ada pelaku lain yang belum diungkap Danu. Ia juga curiga sebenarnya Danu mengganti pelaku utama dengan 4 kliennya. Terkuak penyebab tengkorak wajah Tuti hancur dan merusak ke otak. Belakangan diketahui luka yang terdapat di bibir wajah Tuti berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu menyebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya berdarah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti ditemukan banyak luka di wajahnya. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Hastri katakan, ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Menurutnya luka di wajah Tuti disebabkan oleh benda tajam yakni golok dan benda tumpul yakni stik golf dengan luka sekali pukul. Luka yang terdapat di bibir Tuti kasus Subang ternyata berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu sebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya mengeluarkan darah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti Suhartini ditemukan banyak luka di wajahnya. Rupanya salah satu luka di wajah Tuti itu berasal dari pukulan tersangka Danu. Sebelumnya sempat beredar kabar kalau Tuti sempat dijotkan ke meja. Namun nyatanya luka yang ada di bibir Tuti akibat sekali pukulan dari Danu menggunakan stik golf. Pada rekonstruksi kasus Subang, Danu mengaku sempat memukul bagian wajah Tuti dengan stik golf. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Menurutnya ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia Mustika Ratu dengan sangat keras. Hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak. Berdasarkan rekonstruksi versi Danu, Yosef yang mengeksekusi Amel menggunakan stik golf. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Usai mengeksekusi Tuti Suhartini di ruangan tengah,
para tersangka kemudian masuk ke dalam kamar Amel. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Muhammad Ramdhanu kemudian naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu Amel. Sementara Arigi memegangi tangan kanan Amel. Tersangka Abi Aulia saat itu hanya berdiri saja di dalam kamar. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Sebelah kanan Amel terutama, di atas telinga itu cukup parah, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia pun mencari dugaan alat yang digunakan pelaku berdasarkan luka yang ada pada tubuh Amel. Surawan sempat menduga apakah alat yang digunakan linggis. Saat berkonsultasi dengan dokter forensik, Surawan menyimpulkan alat yang digunakan adalah stick golf. Stick golf, menembusnya ada batas, beda dengan linggis, jelasnya. Kemudian Surawan juga memastikan apakah ada kandungan metal yang tertinggal di tulang korban. Ternyata kan enggak ada, bersih, kata Surawan lagi. Pun kata dia, tidak ada tanda para korban dipukul menggunakan kayu. Kalau dipukul kayu kan pasti ada bekas serat kayu atau mukul dengan besi berkarat ada kandungan metal, jelasnya. Ia pun mengungkap kenapa di tubuh korban bersih tak ada sisa kandungan metal. Stick golf ini kan memang metalnya cukup kuat, titanium. Kalau dipukulkan tidak akan meninggalkan bekas atau unsur metalnya, beber Surawan lagi. Di luka para korban tidak ada kandungan metal sama sekali, tambahnya. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak, pungkasnya. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia dengan sangat keras, hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah, yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Danu lalu naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Menurutnya hal itu karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsi, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan saat ditemui. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di TKP. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Pasalnya ada keterangan orang lain yang melihat Mimin CS berada di TKP kasus Subang.
Heboh dugaan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia lebih dari 5 orang. Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hingga kini polisi bahkan belum menemukan pemilik DNA tersebut, namun Polda Jabar sudah tetapkan 5 orang tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dan Danu sudah ditahan. Sedangkan Mimin, Arigi dan Abi hanya dikenakan wajib lapor. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan terangkan penyidik menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak yang belum identik dengan 5 tersangka. Sementara itu kuasa hukum 4 tersangka, Rohman Hidayat curiga bahwa sebenarnya ada pelaku lain yang belum diungkap Danu. Ia juga curiga sebenarnya Danu mengganti pelaku utama dengan 4 kliennya. Terkuak penyebab tengkorak wajah Tuti hancur dan merusak ke otak. Belakangan diketahui luka yang terdapat di bibir wajah Tuti berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu menyebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya berdarah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti ditemukan banyak luka di wajahnya. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Hastri katakan, ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Menurutnya luka di wajah Tuti disebabkan oleh benda tajam yakni golok dan benda tumpul yakni stik golf dengan luka sekali pukul. Luka yang terdapat di bibir Tuti kasus Subang ternyata berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu sebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya mengeluarkan darah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti Suhartini ditemukan banyak luka di wajahnya. Rupanya salah satu luka di wajah Tuti itu berasal dari pukulan tersangka Danu. Sebelumnya sempat beredar kabar kalau Tuti sempat dijotkan ke meja. Namun nyatanya luka yang ada di bibir Tuti akibat sekali pukulan dari Danu menggunakan stik golf. Pada rekonstruksi kasus Subang, Danu mengaku sempat memukul bagian wajah Tuti dengan stik golf. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Menurutnya ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia Mustika Ratu dengan sangat keras. Hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak. Berdasarkan rekonstruksi versi Danu, Yosef yang mengeksekusi Amel menggunakan stik golf. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Usai mengeksekusi Tuti Suhartini di ruangan tengah,
Para tersangka kemudian masuk ke dalam kamar Amel. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Muhammad Ramdhanu kemudian naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu Amel. Sementara Arigi memegangi tangan kanan Amel. Tersangka Abi Aulia saat itu hanya berdiri saja di dalam kamar. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Sebelah kanan Amel terutama, di atas telinga itu cukup parah, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia pun mencari dugaan alat yang digunakan pelaku berdasarkan luka yang ada pada tubuh Amel. Surawan sempat menduga apakah alat yang digunakan linggis. Saat berkonsultasi dengan dokter forensik, Surawan menyimpulkan alat yang digunakan adalah stick golf. Stick golf, menembusnya ada batas, beda dengan linggis, jelasnya. Kemudian Surawan juga memastikan apakah ada kandungan metal yang tertinggal di tulang korban. Ternyata kan enggak ada, bersih, kata Surawan lagi. Pun kata dia, tidak ada tanda para korban dipukul menggunakan kayu. Kalau dipukul kayu kan pasti ada bekas serat kayu atau mukul dengan besi berkarat ada kandungan metal, jelasnya. Ia pun mengungkap kenapa di tubuh korban bersih tak ada sisa kandungan metal. Stick golf ini kan memang metalnya cukup kuat, titanium. Kalau dipukulkan tidak akan meninggalkan bekas atau unsur metalnya, beber Surawan lagi. Di luka para korban tidak ada kandungan metal sama sekali, tambahnya. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak, pungkasnya. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia dengan sangat keras, hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Danu lalu naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf, sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Menurutnya hal itu karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan saat ditemui. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di TKP. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Pasalnya ada keterangan orang lain yang melihat Mimin CS berada di TKP kasus Subang.
Heboh dugaan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia lebih dari 5 orang. Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hingga kini polisi bahkan belum menemukan pemilik DNA tersebut, namun Polda Jabar sudah tetapkan 5 orang tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dan Danu sudah ditahan. Sedangkan Mimin, Arigi dan Abi hanya dikenakan wajib lapor. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan terangkan penyidik menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak yang belum identik dengan 5 tersangka. Sementara itu kuasa hukum 4 tersangka, Rohman Hidayat curiga bahwa sebenarnya ada pelaku lain yang belum diungkap Danu. Ia juga curiga sebenarnya Danu mengganti pelaku utama dengan 4 kliennya. Terkuak penyebab tengkorak wajah Tuti hancur dan merusak ke otak. Belakangan diketahui luka yang terdapat di bibir wajah Tuti berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu menyebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya berdarah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stick golf. Pada jenazah Tuti ditemukan banyak luka di wajahnya. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Hastri katakan, ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Menurutnya luka di wajah Tuti disebabkan oleh benda tajam yakni golok dan benda tumpul yakni stick golf dengan luka sekali pukul. Luka yang terdapat di bibir Tuti kasus Subang ternyata berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu sebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya mengeluarkan darah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stick golf. Pada jenazah Tuti Suhartini ditemukan banyak luka di wajahnya. Rupanya salah satu luka di wajah Tuti itu berasal dari pukulan tersangka Danu. Sebelumnya sempat beredar kabar kalau Tuti sempat dijotkan ke meja. Namun nyatanya luka yang ada di bibir Tuti akibat sekali pukulan dari Danu menggunakan stick golf. Pada rekonstruksi kasus Subang, Danu mengaku sempat memukul bagian wajah Tuti dengan stick golf. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Menurutnya ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia Mustika Ratu dengan sangat keras. Hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak. Berdasarkan rekonstruksi versi Danu, Yosef yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Usai mengeksekusi Tuti Suhartini di ruangan tengah,
Para tersangka kemudian masuk ke dalam kamar Amel. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Muhammad Ramdhanu kemudian naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu Amel. Sementara Arigi memegangi tangan kanan Amel. Tersangka Abi Aulia saat itu hanya berdiri saja di dalam kamar. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Sebelah kanan Amel terutama, di atas telinga itu cukup parah, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia pun mencari dugaan alat yang digunakan pelaku berdasarkan luka yang ada pada tubuh Amel. Surawan sempat menduga apakah alat yang digunakan linggis. Saat berkonsultasi dengan dokter forensik, Surawan menyimpulkan alat yang digunakan adalah stick golf. Stick golf, menembusnya ada batas, beda dengan linggis, jelasnya. Kemudian Surawan juga memastikan apakah ada kandungan metal yang tertinggal di tulang korban. Ternyata kan enggak ada, bersih, kata Surawan lagi. Pun kata dia, tidak ada tanda para korban dipukul menggunakan kayu. Kalau dipukul kayu kan pasti ada bekas serat kayu atau mukul dengan besi berkarat ada kandungan metal, jelasnya. Ia pun mengungkap kenapa di tubuh korban bersih tak ada sisa kandungan metal. Stick golf ini kan memang metalnya cukup kuat, titanium. Kalau dipukulkan tidak akan meninggalkan bekas atau unsur metalnya, beber Surawan lagi. Di luka para korban tidak ada kandungan metal sama sekali, tambahnya. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak, pungkasnya. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia dengan sangat keras, hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah, yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Danu lalu naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Menurutnya hal itu karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan saat ditemui. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di TKP. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Pasalnya ada keterangan orang lain yang melihat Mimin CS berada di TKP kasus Subang.
Heboh dugaan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia lebih dari 5 orang. Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hingga kini polisi bahkan belum menemukan pemilik DNA tersebut, namun Polda Jabar sudah tetapkan 5 orang tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dan Danu sudah ditahan. Sedangkan Mimin, Arigi dan Abi hanya dikenakan wajib lapor. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan terangkan penyidik menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak yang belum identik dengan 5 tersangka. Sementara itu kuasa hukum 4 tersangka, Rohman Hidayat curiga bahwa sebenarnya ada pelaku lain yang belum diungkap Danu. Ia juga curiga sebenarnya Danu mengganti pelaku utama dengan 4 kliennya. Terkuak penyebab tengkorak wajah Tuti hancur dan merusak ke otak. Belakangan diketahui luka yang terdapat di bibir wajah Tuti berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu menyebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya berdarah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti ditemukan banyak luka di wajahnya. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Hastri katakan, ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Menurutnya luka di wajah Tuti disebabkan oleh benda tajam yakni golok dan benda tumpul yakni stik golf dengan luka sekali pukul. Luka yang terdapat di bibir Tuti kasus Subang ternyata berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu sebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya mengeluarkan darah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti Suhartini ditemukan banyak luka di wajahnya. Rupanya salah satu luka di wajah Tuti itu berasal dari pukulan tersangka Danu. Sebelumnya sempat beredar kabar kalau Tuti sempat dijotkan ke meja. Namun nyatanya luka yang ada di bibir Tuti akibat sekali pukulan dari Danu menggunakan stik golf. Pada rekonstruksi kasus Subang, Danu mengaku sempat memukul bagian wajah Tuti dengan stik golf. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Menurutnya ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia Mustika Ratu dengan sangat keras. Hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak. Berdasarkan rekonstruksi versi Danu, Yosef yang mengeksekusi Amel menggunakan stik golf. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Usai mengeksekusi Tuti Suhartini di ruangan tengah,
Para tersangka kemudian masuk ke dalam kamar Amel. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Muhammad Ramdhanu kemudian naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu Amel. Sementara Arigi memegangi tangan kanan Amel. Tersangka Abi Aulia saat itu hanya berdiri saja di dalam kamar. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Sebelah kanan Amel terutama, di atas telinga itu cukup parah, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia pun mencari dugaan alat yang digunakan pelaku berdasarkan luka yang ada pada tubuh Amel. Surawan sempat menduga apakah alat yang digunakan linggis. Saat berkonsultasi dengan dokter forensik, Surawan menyimpulkan alat yang digunakan adalah stick golf. Stick golf, menembusnya ada batas, beda dengan linggis, jelasnya. Kemudian Surawan juga memastikan apakah ada kandungan metal yang tertinggal di tulang korban. Ternyata kan enggak ada, bersih, kata Surawan lagi. Pun kata dia, tidak ada tanda para korban dipukul menggunakan kayu. Kalau dipukul kayu kan pasti ada bekas serat kayu atau mukul dengan besi berkarat ada kandungan metal, jelasnya. Ia pun mengungkap kenapa di tubuh korban bersih tak ada sisa kandungan metal. Stick golf ini kan memang metalnya cukup kuat, titanium. Kalau dipukulkan tidak akan meninggalkan bekas atau unsur metalnya, beber Surawan lagi. Di luka para korban tidak ada kandungan metal sama sekali, tambahnya. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak, pungkasnya. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia dengan sangat keras, hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah, yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Danu lalu naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf, sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Menurutnya hal itu karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan saat ditemui. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di TKP. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Pasalnya ada keterangan orang lain yang melihat Mimin CS berada di TKP kasus Subang.
Heboh dugaan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia lebih dari 5 orang. Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hingga kini polisi bahkan belum menemukan pemilik DNA tersebut, namun Polda Jabar sudah tetapkan 5 orang tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dan Danu sudah ditahan. Sedangkan Mimin, Arigi dan Abi hanya dikenakan wajib lapor. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan terangkan penyidik menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak yang belum identik dengan 5 tersangka. Sementara itu kuasa hukum 4 tersangka, Rohman Hidayat curiga bahwa sebenarnya ada pelaku lain yang belum diungkap Danu. Ia juga curiga sebenarnya Danu mengganti pelaku utama dengan 4 kliennya. Terkuak penyebab tengkorak wajah Tuti hancur dan merusak ke otak. Belakangan diketahui luka yang terdapat di bibir wajah Tuti berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu menyebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya berdarah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti ditemukan banyak luka di wajahnya. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Hastri katakan, ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Menurutnya luka di wajah Tuti disebabkan oleh benda tajam yakni golok dan benda tumpul yakni stik golf dengan luka sekali pukul. Luka yang terdapat di bibir Tuti kasus Subang ternyata berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu sebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya mengeluarkan darah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti Suhartini ditemukan banyak luka di wajahnya. Rupanya salah satu luka di wajah Tuti itu berasal dari pukulan tersangka Danu. Sebelumnya sempat beredar kabar kalau Tuti sempat dijotkan ke meja. Namun nyatanya luka yang ada di bibir Tuti akibat sekali pukulan dari Danu menggunakan stik golf. Pada rekonstruksi kasus Subang, Danu mengaku sempat memukul bagian wajah Tuti dengan stik golf. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Menurutnya ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia Mustika Ratu dengan sangat keras. Hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak. Berdasarkan rekonstruksi versi Danu, Yosef yang mengeksekusi Amel menggunakan stik golf. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Usai mengeksekusi Tuti Suhartini di ruangan tengah,
Para tersangka kemudian masuk ke dalam kamar Amel. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Muhammad Ramdhanu kemudian naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu Amel. Sementara Arigi memegangi tangan kanan Amel. Tersangka Abi Aulia saat itu hanya berdiri saja di dalam kamar. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Sebelah kanan Amel terutama, di atas telinga itu cukup parah, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia pun mencari dugaan alat yang digunakan pelaku berdasarkan luka yang ada pada tubuh Amel. Surawan sempat menduga apakah alat yang digunakan linggis. Saat berkonsultasi dengan dokter forensik, Surawan menyimpulkan alat yang digunakan adalah stick golf. Stick golf, menembusnya ada batas, beda dengan linggis, jelasnya. Kemudian Surawan juga memastikan apakah ada kandungan metal yang tertinggal di tulang korban. Ternyata kan enggak ada, bersih, kata Surawan lagi. Pun kata dia, tidak ada tanda para korban dipukul menggunakan kayu. Kalau dipukul kayu kan pasti ada bekas serat kayu atau mukul dengan besi berkarat ada kandungan metal, jelasnya. Ia pun mengungkap kenapa di tubuh korban bersih tak ada sisa kandungan metal. Stick golf ini kan memang metalnya cukup kuat, titanium. Kalau dipukulkan tidak akan meninggalkan bekas atau unsur metalnya, beber Surawan lagi. Di luka para korban tidak ada kandungan metal sama sekali, tambahnya. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak, pungkasnya. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia dengan sangat keras, hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah, yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Danu lalu naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf, sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Menurutnya hal itu karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan saat ditemui. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di TKP. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Pasalnya ada keterangan orang lain yang melihat Mimin CS berada di TKP kasus Subang.
Heboh dugaan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia lebih dari 5 orang. Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hingga kini polisi bahkan belum menemukan pemilik DNA tersebut, namun Polda Jabar sudah tetapkan 5 orang tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dan Danu sudah ditahan. Sedangkan Mimin, Arigi dan Abi hanya dikenakan wajib lapor. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan terangkan penyidik menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak yang belum identik dengan 5 tersangka. Sementara itu kuasa hukum 4 tersangka, Rohman Hidayat curiga bahwa sebenarnya ada pelaku lain yang belum diungkap Danu. Ia juga curiga sebenarnya Danu mengganti pelaku utama dengan 4 kliennya. Terkuak penyebab tengkorak wajah Tuti hancur dan merusak ke otak. Belakangan diketahui luka yang terdapat di bibir wajah Tuti berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu menyebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya berdarah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti ditemukan banyak luka di wajahnya. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Hastri katakan, ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Menurutnya luka di wajah Tuti disebabkan oleh benda tajam yakni golok dan benda tumpul yakni stik golf dengan luka sekali pukul. Luka yang terdapat di bibir Tuti kasus Subang ternyata berasal dari pukulan Danu, bahkan pukulan itu sebabkan gigi Tuti hancur dan bibirnya mengeluarkan darah. Alat yang digunakan para tersangka untuk membunuh Tuti dan Amel yakni golok dan stik golf. Pada jenazah Tuti Suhartini ditemukan banyak luka di wajahnya. Rupanya salah satu luka di wajah Tuti itu berasal dari pukulan tersangka Danu. Sebelumnya sempat beredar kabar kalau Tuti sempat dijotkan ke meja. Namun nyatanya luka yang ada di bibir Tuti akibat sekali pukulan dari Danu menggunakan stik golf. Pada rekonstruksi kasus Subang, Danu mengaku sempat memukul bagian wajah Tuti dengan stik golf. Soal luka di bagian bawah wajah Tuti ini juga sempat disinggung Dr. Hastri. Menurutnya ada luka yang pecah tengkorak kepalanya hingga menembus ke jaringan otak. Tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia Mustika Ratu dengan sangat keras. Hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak. Berdasarkan rekonstruksi versi Danu, Yosef yang mengeksekusi Amel menggunakan stik golf. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Usai mengeksekusi Tuti Suhartini di ruangan tengah,
Para tersangka kemudian masuk ke dalam kamar Amel. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Muhammad Ramdhanu kemudian naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu Amel. Sementara Arigi memegangi tangan kanan Amel. Tersangka Abi Aulia saat itu hanya berdiri saja di dalam kamar. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf. Sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Sebelah kanan Amel terutama, di atas telinga itu cukup parah, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ia pun mencari dugaan alat yang digunakan pelaku berdasarkan luka yang ada pada tubuh Amel. Surawan sempat menduga apakah alat yang digunakan linggis. Saat berkonsultasi dengan dokter forensik, Surawan menyimpulkan alat yang digunakan adalah stick golf. Stick golf, menembusnya ada batas, beda dengan linggis, jelasnya. Kemudian Surawan juga memastikan apakah ada kandungan metal yang tertinggal di tulang korban. Ternyata kan enggak ada, bersih, kata Surawan lagi. Pun kata dia, tidak ada tanda para korban dipukul menggunakan kayu. Kalau dipukul kayu kan pasti ada bekas serat kayu atau mukul dengan besi berkarat ada kandungan metal, jelasnya. Ia pun mengungkap kenapa di tubuh korban bersih tak ada sisa kandungan metal. Stick golf ini kan memang metalnya cukup kuat, titanium. Kalau dipukulkan tidak akan meninggalkan bekas atau unsur metalnya, beber Surawan lagi. Di luka para korban tidak ada kandungan metal sama sekali, tambahnya. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak, pungkasnya. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah rupanya memukul putrinya Amalia dengan sangat keras, hal itu terbukti dengan luka di kepala Amel yang cukup parah. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah, yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Luka itu bahkan merusak tengkorak hingga menembus ke jaringan otak, berdasarkan rekonstruksi Yosef lah yang mengeksekusi Amel menggunakan stick golf. Digambarkan saat itu Amel sedang berbaring sambil memakai headset di telinganya. Tersangka Danu lalu naik ke atas kasur dan memegangi tangan kiri dan bahu. Yosef kemudian menghabisi putrinya dengan stick golf, sekali pukulan stick golf yang diayunkan Yosef membuat luka cukup fatal di kepala Amel. Ia pun memastikan bahwa kematian Amel disebabkan oleh pukulan tersebut. Menurutnya hal itu karena menembus otak, tulang tengkorak, sehingga menembus jaringan otak. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Hal itu diungkapkan oleh Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan saat ditemui. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di TKP. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Pasalnya ada keterangan orang lain yang melihat Mimin CS berada di TKP kasus Subang.
Heboh dugaan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia lebih dari 5 orang. Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hingga kini polisi bahkan belum menemukan pemilik DNA tersebut, namun Polda Jabar sudah tetapkan 5 orang tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dan Danu sudah ditahan. Sedangkan Mimin, Arigi dan Abi hanya dikenakan wajib lapor. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan terangkan penyidik menemukan 2 DNA asing di TKP pembunuhan ibu dan anak yang belum identik dengan 5 tersangka. Sementara itu kuasa hukum